siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu, sesungguhnya dia itu setan, ya'muruna bil fahsya, ya, wal munkar, dia menyuruh berbuat keji dan munkar. Ini menarik ayat ini kalau ditafsirkan dengan hadis Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa gulikat abwabun nar wa subbidat syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Saya ingin menstressing kalimat syaitan dibelenggu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa gulikat abwabun nar wa subbidat syayatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allahumma inna 'abduka wa za'iruka wa anta khairu mazur wa ala kulli mazurin haqqa wa anta khairu mazur. Nas'aluka an tafukka alaina raqabatin minan nar. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kita saling mendoakan semua, semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tiga nikmat ini, tiga permohonan ini selalu diminta kepada Allah ketika kita silaturahim, yang diawali dengan doa. Doa assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullahi, rahmat Allah bagi kalian, wabarakatuh, dan berkah Allah bagi kalian. Jadi tiga nikmat ini selalu diminta, dan setiap kita bertemu sunnah mengucapkannya dan wajib menjawabnya. Masya Allah. Sudah berada kita di subuh ke-18. Sudah berapa banyak kita saling mendoakan di masjid ini. Mulai dari tarwih, ceramah subuh, Masya Allah. Dan bukan cuma kita saling mendoakan. Kata Nabi, di antara kita ini ada malaikat yang menghadiri majelis, dan malaikat itu berdoa. Doanya, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Terus malaikat itu berdoa. Dan itulah keutamaannya
bermajelis ilmu di rumah di antara rumah-rumah Allah. Bahkan ada paling fenomenal, saya bilang, disebut nama kita oleh Allah. Iya. Kalau disebut nama tak bupati pada saat upacara gubernur, presiden, atau pada saat rapat, begitu bangga tak, tiba-tiba nasinggung namaku, pidatonya presiden, bupati, wali kota, gubernur, itu tidak berarti apa-apa. Tapi begitu bangga bagi kita. Tapi ketahuilah, duduk di rumah Allah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaika, dinaungi malaikat, dan wa dzakarallahu ma fi indahu, disebut-sebut namanya di sisinya. Allah menyebut-nyebut nama kita. Itulah salah satu keutamaan duduk di antara rumah-rumah Allah. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, saya baru perdana silaturahim di sini. Tadi saya hampir salah masjid, karena dulu itu di Masjid Mukhlisin saya ceramah. Untung yang memberi saya informasi kemarin, kutelpon tadi, saya sudah hampir masuk kuliah di Masjid Ikhtiar. Nah, saya tinggal di Maros, Bapak Ibu. Dan insyaallah silaturahim saya ini membawa hadiah kenang-kenangan untuk masjid. Ini ada karya saya, Bapak Ibu. Ini buku saya tentang narkotika. Buku ini diapresiasi oleh Kepala BNN RI, Kapolda dulu Jenderal Umar, Kepala Dirjen Pemasyarakatan, banyak tokoh di sini yang mengapresiasi. Karena kebetulan saya aktivisnya ini dai anti narkotika, bahkan pendirinya. Sudah pernah saya diwawancarai oleh Tribun. Dan ini gagasan saya kepada negara. Saya pernah kirimkan ini ke Presiden tahun 2022. Bahwa pemberantasan narkoba itu yang harus digencarkan adalah sosialisasi atau pencegahan. Karena kalau pencegahan, dua nak obati. Orang yang pecandu bisa sadar, yang pengedar bisa takut. Karena muatannya dakwah itu ada dua, mubasyirina wa munzirina, memberi motivasi dan menakut-nakuti. Itulah ada berita gembira bahwa syurga engkau dapat kalau kau taat kepada Allah, dan kalau engkau durhaka, kau diancam masuk neraka. Itulah muatannya dakwah. Dan alhamdulillah sudah terbentuk di Sulawesi Selatan, dan ini menjadi konsen kami sebagai dai anti narkotika mencegah. Alhamdulillah sudah banyak hasilnya. Kebetulan saya masuk di lapas dan rutan berdakwah. Saya pendakwah tetap di Lapas Gunung Sari. Di Bolangi itu hampir 10 tahun saya berdakwah di lapas narkotika Bolangi. Di rutan Pangkep, di rutan Polda. Nanti ini penghematan diistirahatkan, dan saya juga di rutan Polres Maros. Tapi kaitannya dengan silaturahim kami hari ini, ada ayat ingin yang kami sampaikan, dan ada kaitannya dengan ini. Dosa diantaranya narkoba dan dosa-dosa lainnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa yang mengikuti langkah syaitan? Wa may yattabi'u khutuwatis syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu, sesungguhnya dia itu syaitan, ya'muruna bil fahsya wal munkar, dia menyuruh berbuat keji dan munkar. Ini menarik ayat ini. Kalau ditafsirkan dengan hadis Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa gulikat abwabun nar wa suffidat syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan.
Saya ingin men-stressing kalimat syaitan dibelenggu, Bapak Ibu. Ini menarik dan Masya Allah, di dalam Al-Quran ini memberikan petunjuk di mana itu maksudnya syaitan dibelenggu, diikat. Ternyata Bapak Ibu, syaitan itu diikat ketika dia ingin menjerumuskan Adam dan anak cucunya kepada asfala safilin, perbuatan rendah serendah-rendahnya. Yang mana itu dibelenggu dia menggoda, menggelincirkan lewat nafsu yang namanya perut. Iya. Jadi yang maksud hadis ini diikat, dibelenggu syaitan adalah ingin dia menggelincirkan anak cucu Adam melalui syahwat perutnya. Karena ketika datang bulan Ramadan, yang halal pun tidak mau kita makan, yang halal pun tidak mau kita minum, apalagi yang haram. Nah, syaitan itu menggelincirkan, memanah, memperdayai anak cucu Adam dengan panahnya syahwat perut. Dan salah satu yang pernah dipanah, diperangkap, lepas ikatannya adalah kakek kita semua, nenek moyang kita semua. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana petunjuknya bahwa kakek kita Nabi Adam digelincirkan, syaitan sempat menggodanya menggunakan syahwat perut. Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Uskun, ya. Di sinilah tenang modoko di sini di surga. Baru ditambah ya Allah. Wa kula minha haitsu syi'tuma. Makanlah daripadanya surga ini apa saja. Disuruh makan. Tapi ada satu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati ini pohon. Pohon ini Bapak Ibu berkaitan dengan syahwat perut. Iya. Pohon ini berkaitan dengan syahwat perut. Kenapa kakek kita ini diberi kami banyak fasilitas di surga? Semuanya dia disuruh makan satu ji. Syahati syajarah. Jangan kau dekati ini pohon. Dilanggar oleh kakek kita dengan sumpah iblis yang dia mengatakan, la ubuyannahum ajma'in, saya akan gelincirkan mereka semuanya ya Allah. Itu sumpahnya. Dan yang pertama yang digunakan panah, yaitu panah memperdayai syahwat perut. Karena iblis datang kepada kakek kita semua, hal adullukum ala syajaratin khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau ku tunjukkan pohon syajaratil khuldi, pohon kekal. Masya Allah. Ini jebakannya iblis. Pohon terlarang, pohon jelek, tanaman buruk diberi nama yang baik. Jadi sesuatu yang buruk Bapak Ibu biasa juga diberi nama yang baik. Ya, ada biasa itu pelacur dikasih nama PSK, pekerja seks komersial, padahal namanya buruk, pelacur. Tapi kalau diganti PSK namanya kelihatan bagus, pencari kerja. Ya. Begitu juga yang terjadi dengan pohon ini. Hiasannya la uzayyinanna lahum. Iya. Nah, hiasi yang buruk dia beri nama syajaratul khuldi. Jadi perut ini adalah media syaitan membinasakan, menggelincirkan anak cucu Adam. Dan itu simbolnya adalah keserakahan. Iya. Jadi bahasa paling populernya kalau berkaitan dengan perut adalah serakah.
Jadi ulama menjelaskan, mentafsirkan bahwa dosa paling berbahaya, paling pertama yang dilakukan manusia adalah serakah. Dan itulah terjadi oleh kakek buyut kita semua, karena Allah sudah memberi fasilitas banyak. Wa kulu ma'akum sini haitsu syi'tum, yang mana saja kau inginkan daripadanya surga ini. Satu je tidak. Itu kan serakah namanya, karena semua dikasih, satu je tidak. Begitu juga manusia, banyaknya yang halal di muka bumi ini. Kenapa ada orang mengkonsumsi narkoba? Banyaknya pekerjaan halal, kenapa ada orang menjual narkoba? Iya. Banyaknya Allah yang halalkan minuman, kenapa memilih minuman yang haram? Di mana muatannya? Dosa yang disebabkan syahwat perut. Iya. Perut ini berbahaya kalau kita perturutkan semua keinginannya. Iya. Merusak jiwa non fisik kita, karena menurut Profesor Ibrahim Syauqi, kita ini terdiri 4 non materi, tidak dilihat: jiwa, ruh, dengan qarin, dengan akal. Jadi di tubuh kita ini ada yang tidak dilihat, tidak nampak oleh mata: jiwa, kemudian ruh, akal, dan qarin. Qarin itu yang selalu mendampingi kita. Iya, ada yang mengatakan itulah jin qarin. Itu disebutkan oleh Profesor Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim dalam bukunya tentang potensi gaib yang dimiliki oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, perut ini berbahaya kalau kita ikuti. Iya. Allah didik kita ini kuliah 1 bulan 1 kali 1 tahun, ijazahnya nanti, gelarnya lain nanti, tidak ada di perguruan tinggi. Iya. Tidak ada di lembaga swasta, tidak ada di lembaga pemerintah. Iya, yang memberi itu dari langit. Ijazah itu, gelar itu namanya muttaqin, orang yang bertakwa. Karena yang halal saja tidak mau dia makan, yang halal saja tidak mau dia minum. Jadi nanti kalau keluar Ramadan ada yang menyodorkan dia makanan haram, minuman haram, dia akan sanggup menolaknya. Pasti dia mengatakan, saya di Masjid Ikhtiar Unhas, dididik oleh Allah di kampung saya 1 bulan di siang hari, halal makanan itu tidak mau saya makan, halal minuman itu di siang hari tidak mau saya minum. Jadi itu kalau bulan Ramadan Bapak Ibu, makanan itu tetap statusnya halal, minuman itu tetap statusnya halal, tapi kita tidak meminumnya, kita tidak memakannya. Lapar ini dipersembahkan kepada Allah, haus ini dipersembahkan kepada Allah. Berarti kita sudah bisa kuat mengendalikan diri kita. Perut ini sumber kebinasaan kalau diikuti, merusak jiwa. Yang kedua, merusak fisik. Iya, dokter Islam, Ibnu Zina kalau tidak salah, beliau ada ucapannya yang bisa dijadi bahan renungan. Ada 2 yang bisa membuat binasa anak cucu Adam tubuhnya. Apa itu? Meninggalkan kebiasaan jalan kaki dan menumpuk-numpuk makanan di perutnya. Jadi meninggalkan kebiasaan jalan kaki dan menumpuk-numpuk makanan di perutnya. Dan ternyata bulan Ramadan ini, puasa mendidik diri kita mengurangi makan. Bahkan ada, saya waktu tinggal di pesantren, saya lupa kalau tidak salah Prof. Acak silaturahim di pesantren kami, beliau bilang begini: kalau ada orang yang berpuasa naik timbangan badannya, seumpama masuk Ramadan 50 kilo timbangannya, setelah Ramadan Idul Fitri menjadi 51, 52, berarti ada yang salah dari pola makannya, ada yang kurang pola makannya. Kenapa? Ada yang ditambahi.
Karena tujuannya datang Ramadan itu mengurangi makanan, berarti ya lemak-lemak kita ini yang menumpuk disedot karena tidak ada makanan, berarti berkurang timbangan kita. Yang justru bertambah berarti porsi makannya yang siang dikurangi tapi nak kasih pindah di malam hari. Iya, jadi memang itu Ramadan tujuannya memang dikurangi timbangan kita karena kita menjadi sehat. Iya, saya alhamdulillah banyak yang tanya, kak bilang turungi kuliah badan tak boleh itu mentong tunggu. Kalau ada bilang gemuk nu kuliah, bilang ambil mi sedikit, ambil mi ku kasih. Saya katakan ambil mi, pengen ambil mi. Saya ingin sekali kasih gini. Alhamdulillah begitu, alhamdulillah turun. Dan memang ini perut Bapak Ibu sumber daripada penyakit. Olehnya itu luar biasa pendidikannya ini. Allah kasih didik pendidikan dengan cara ibadah. Salah satu kurikulumnya itu kurikulum puasa. Jadi itu tadi, syaitan dibelenggu, masuknya itu dibelenggu di syahwat perut. Yang kedua, syaitan dibelenggu melalui syahwat dibawanya perut. Iya, ini juga berbahaya. Kalau perut ini yang menyebabkan kita tumbuh berkembang, yang tadinya 1 jengkal atau 2 jengkal keluar dari rahim ibu, gara-gara perut ini terus diberi asupan melalui ASI, makanan, tumbuh besar, akhirnya kita berdiri tegak, ada yang 1 meter lebih, ada 2, 1,5, 1,70. Gak disebabkan karena asupan makanan yang didorong oleh keinginan perut. Jadi membuat kita tumbuh ini perut. Yang dibawanya perut membuat kita punya keturunan. Dan ini kalau kita tidak kendalikan, ini juga membinasakan. Dan Allah memberi kita cara mengikat syaitan. Dengan syahwat di bawahnya perut dia tidak bisa berdayakan, yaitu istri kita dia siang hari bulan Ramadan, meskipun dia halal tetap sama di rumah, semuanya bisa dia kerjakan kecuali satu, yaitu tidak bersentuhan antara suami istri berjima. Sekalipun halal, maka pada saat itu kita membelenggu syaitan, diikat ke dia melalui diperdayai oleh nafsu di bawahnya perut, yaitu kemaluan. Makanya ada ayat wa yahfazna min furujihinna, hendaklah manusia itu menjaga farajnya, kehormatannya. Karena Nabi juga bersabda, man hafiza ma baina fukmaihi wa farjahu dakhalal jannah. Siapa yang bisa menjaga di antara 2 cambannya, di antara 2 ini bibirnya, maksudnya makanan dan minuman yang masuk di mulut, dan kehormatannya, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi ini syahwat perut, dibawanya perut penting dikendalikan. Dan banyak peristiwa masa lalu menjadi pelajaran, salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ada seorang wanita yang ingin sekali, yang tergoda dengannya, dan ada yang mirip dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menarik Bapak Ibu, ahli puasa, dia sudah berhasil mengikat syaitan dengan puasa fardunya, Ramadannya. Dia juga rajin puasa sunnah. Namanya siapa? Namanya Abu Bakar. Ini Abu Bakar dijebak oleh perempuan pelacur di satu rumah. Ketika dia jebak, dikunci rumah itu, pelacur itu setelah mengunci, dia mengatakan, saya sebenarnya mengundang kamu di sini, saya sebenarnya jatuh cinta dengan kamu. Saya ingin engkau melakukan hal ini kepada saya. Wih, Abu Bakar ini terperanjat, ternyata dia dijebak. Iya. Kalau kau menolak, saya berteriak bahwa engkau ingin berbuat dosa, berbuat sesuatu di rumah saya. Saya berteriak di luar. Tidak ada jalan lain. Abu Bakar ini keluar, dia terjebak. Kalau dia ikutin, dua-duanya dosa. Maka dalam kisah ini menarik Bapak Ibu, dia minta dulu
minta izin, bilang, kalau sebelum saya memenuhi permintaan kamu, izinkan saya masuk di dalam WC untuk membersihkan badan saya karena bau. Masuk dia di WC. Di WC dia buang air besar, kemudian kotorannya itu dia lumuri badannya. Lumuri badannya. Dan ini kisah nyata. Kalau Nabi Yusuf itu lari, dia lari, dan buktinya yang dia pakai adalah gamisnya. In kana qudda min duhurihi, kalau dia robek dari belakang berarti ini perempuan yang ngebelet sekali. Nabi Yusuf yang tidak mau. Wa in kana qudda min kubulin, kalau robek dari depannya berarti Yusuf yang mau. Kalau yang ini tidak, laki-laki ini tidak mau, tapi Allah ilhamkan dia petunjuk cara menolak perbuatan keji ini. Sekalipun dosa, Bapak Ibu. Itu kalau kita terperangkap dua dosa, dipilih dosa yang paling rendah. Dipilih mudaratnya paling rendah. Nabi Yusuf itu dia mengatakan, Rabbi ahabbus sijni mimma yad'unani. Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada saya berzina dengan perempuan ini. Itu masuk penjara mudarat. Tapi Nabi Yusuf memilih itu daripada memenuhi permintaan dosa daripada Sulaikha. Ini juga Abu Bakar Al-Mis, melumuri badan kotoran, ini juga sesuatu perbuatan dosa. Tapi itu lebih rendah mudaratnya ketimbang kalau dia ikuti permintaan perempuan yang menjebaknya. Lumuri badannya baru keluar WC, langsung bau busuk di situ. Kenapa ada bau kotoran? Kaukah itu yang bau kotoran? Bilang, iya. Saya kurang ajar ini. Kau telah membuat nyebar bau busuk di rumah saya. Yang tadinya dia berselerat dengan laki-laki ini, Abu Bakar, dia marah. Dia buka pintu, dia usir Abu Bakar, dan Abu Bakar pergi menjauh. Dapat dia air, dapat dia sungai, dia bersihkan badannya. Setelah bersih seluruh badannya, dia istirahat di satu tempat berteduh, tertidur dia. Setelah terbangun, Bapak Ibu, dia berjalan, ketemu setiap orang. Kenapa kau harum sekali? Apa yang kau pakai? Tidak, saya justru tidak pakai parfum. Kenapa kau harum sekali? Dia ceritakan dirinya bahwa saya ini dijebak begini. Saya setelah bersihkan badanku, tertidur, bangun, tiba-tiba ini bau harum ini. Inilah yang menyebabkan Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar Al-Misk, Abu Bakar yang bau kesturi, karena dia telah berhasil menolak perbuatan keji. Karena itu fahisyah, berzina perbuatan keji, wasa'a sabila, dia berhasil menolaknya dengan cara yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Ini renungan kami tentang hadis. Saya biasa banyak bertanya, kenapa bisa itu? Nabi bilang, dibelenggu syaitan kalau Ramadan. Kuliah itu banyak orang justru dia makannya. Itu maksudnya, itu bahasa yang kalau kita mesti kaji, renungkan. Ini tidak salah. Komentar orang yang paling benar. Statement orang yang sadiqal masduq. Benar dan dibenarkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syaitan dibelenggu ketika dia ingin memperdayai anak cucu Adam, yaitu syahwat perutnya dan syahwat di bawah perutnya. Terakhir, kalau ada mau bertanya boleh. Ada kisah bagaimana seorang berhasil keluar daripada syahwat perutnya. Namanya Mubarak, Bapak Ibu. Ini Mubarak seorang pembantu, penjaga kebun. Disuruh dia tuannya, Mubarak, tolong kau jaga kebun saya ini. Di sini kamu bekerja, jaga ini kebun. Lambai tuan. Kerja ini Mubarak dengan sesuai instruksi tuannya. Kalau ibaratnya itu, kalau di sini, Mubarak, jaga ini gudang berserta isinya di dalam. Ini kan bahasa dulu. Jadi kebun. Apa yang terjadi? Mubarak kerja di situ berbulan-bulan, bertahun-tahun. Datangi kemudian majikannya, Mubarak, tolong petikkan saya buah delima yang matang. Maka Mubarak menuruti perintah tuannya, memanen buah delima di kebun itu. Dia panen, dia ambil satu keranjang, dibawakan tuannya.
Dibawakan tuannya ini, ya. Mubarak selesai tugasnya, tuannya mencoba buah delima itu. Buah pertama, kenapa kecut? Dia ganti, saya mungkin salah pilih. Diambil lagi buah kedua, dia coba, tidak manis juga. Ya. Diambil lagi buah ketiga, sama-sama tidak manis. Langsung, Mubarak, kenapa kau memanen ini buah tidak ada yang masak, tidak ada yang manis? Bagaimana caramu kamu ini memilih buah? Ya, buah delima yang matang. Masa kau tidak bisa bedakan mana buah delima yang masak, yang manis? Bilang apa? Wallahi Tuan, saya tidak tahu yang mana delima masak, yang mana tidak, karena saya tidak pernah mencobanya. Masa kau tidak pernah mencoba satu biji pun di sini? Hanya Anda suruh saya menjaga kebun ini, tidak menyuruh saya memakan isinya. Iya Pak. Bilang, betul. Maka dia konfirmasi keterangannya ini Abu Mubarak, ngatanya tetangganya dan ibu bapaknya. Majikan ini bertanya, pernahkah kamu melihat Mubarak menenteng buah delima pulang di rumahnya? Tetangganya bilang, tidak pernah kami melihat dia bawa apa-apa pulang di rumahnya. Ditanya ibunya, bapak, tidak pernah, Mubarak tidak pernah membawakan kami buah delima. Begitu bilang dia. Kagumlah ini, punya kebun ini Pak, majikan ini bosnya, Masya Allah. Direkturnya, pimpinannya kagum, ini orang luar biasa. Syahwat perutnya dia kendalikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ditanyalah, bilang, Mubarak, saya minta pendapat. Ada anakku satu-satunya gadis ini, bisakah kau bantu saya mencarikan dia jodoh? Iya, siapa yang engkau kira-kira yang bisa menikahi dia, rekomendasikan? Mubarak kaget dimintai pendapat. Tuan, tentu Anda lebih tahu orang yang terpandang di kampung kita ini, di kota kita ini yang cocok dengan putri Anda. Saya tentu tidak punya petunjuk, karena Tuan tentu mengetahui yang mana dia yang selevel dengan putri Anda. Dia bilang, tapi saya menginginkan putriku itu menikah dengan kamu. Masya Allah. Iya Pak, kisah nyata ini. Tuan, tolong pertimbangkan. Anda mau menikahkan saya dengan putri Anda. Anda Tuan saya, anak Anda itu bagian daripada majikan Anda. Tidak, saya sudah putuskan bahwa istri anakku kunikahkan dengan engkau, dan dia anak penurut. Istri saya juga mengikuti apa yang saya inginkan. Masya Allah, begitu besarnya itu Pak keutamaan orang kalau menjaga syahwat perut. Dan Mubarak ini dipromosikan, dipromosikan oleh majikannya, dan dia Masya Allah dinikahkan dengan maharnya tidak seperti yang lain. Mirip-miriplah Nabi Musa yang disukai oleh Syekh Madian, yang menikah dengan salah anaknya, maharnya 8 tahun atau 10 tahun bekerja sama Syekh Madian. Apa yang terjadi Bapak Ibu di pernikahan ini? Gara-gara nak kendalikan syahwat perut ini, amanah yang diberikan dia menjaga, mengelola kantor bahasa kita. Apa yang terjadi? Lahir seorang putra, diberi nama dengan nama Abdullah. Abdullah ini menjadi ulama besar yang sangat terkenal, namanya Abdullah bin Mubarak. Seorang ulama hadis, lahir dari seorang bapa, seorang penjaga kebun, dan ibu dari anak seorang majikan yang tertarik dengan akhlak, dengan kewaraan, dengan pengendalian diri Mubarak. Ini dua kisah ini tentang syahwat perut dan syahwat di bawah perut, menjadikan dua orang ini yang kami angkat, yaitu Abu Bakar Al-Mis dengan Abdullah bin Mubarak, menjadi contoh. Begitulah syaitan dibelenggu, tidak bisa menggelincirkan anak cucu Adam. Mudah-mudahan ada berkahnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa dakwah itu menakut-nakuti. Sedangkan di dalam ilmu dakwah
dalam ilmu dakwah ada namanya dakwah bil hal, ada namanya dakwah bil lisan, ada namanya dakwah mati. Dakwah bil hal yang baru bil lisan baru Ustaz lakukan. Tapi dakwah bil hal ini yang berat. Karena dakwah perbuatan. Makanya itu ulama-ulama dulu seperti Kiai Sanusi Baco dan teman-temannya itu yang istilahnya dakwah ulama harismatik, pemimpin harismatik. Sekarang kita susah dapatkan ulama harismatik, pemimpin harismatik, ada sedikit. Contohnya Kiai Haji Parwajidi. Kemudian materi dakwah itu adalah aktual. Isi daripada dakwah itu 3: mendidik, mengingatkan, nasihat. Jadi tidak ada menakut. Saya kira itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas responnya. Mana tadi Bapak sini? Oh, iya sini Pak, saya kasih jawabannya. Ya. Yang kita sebut tadi, kebetulan saya alumni dakwah. Iya. Jadi dakwah itu bukan cuma bil lisan Pak. Ada 3. Dakwah bil lisan, ya ini yang sekarang. Dakwah bil kalam, ya ini saya punya buku. Dan dakwah bil tanda-tanda. Yang mana itu dakwah tanda-tanda? Rambu-rambu lalu lintas itu dakwah bil tanda-tanda. Mana ayatnya? Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia memperlihatkan engkau berkilat. Ini dakwah, ini kilat. Bagi ibu-ibu yang menjemur pakaian, kasih masukkan di cepak pakaianmu, sebentar mau datang hujan. Bagi yang menjemur padi, kasih masuk cepak padimu. Itu adalah nasihat tanda-tanda. Ya. Ini. Adapun yang tadi dipertanyakan bahwa menakut-nakuti, itu juga ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Itu ayatnya surah Al-Ahzab. Wahai para nabi, kami utus engkau sebagai apa? Pemberi kabar gembira. Itu Pak, memotivasi surga. Wa nadhira, menakut-nakuti surga. Iya. Jadi itu yang menyebabkan saya tadi memberi informasi bahwa dakwah itu muatannya 2, motivasi, yaitu itulah mubasyirina dan mundhirina, memberi peringatan. Bagaimana Bapak? Iya, dialog ini kan harus ada feedback, ya. Jadi itu yang saya pahami karena saya lulusan alumni dakwah, ya. Jadi saya alhamdulillah karya saya salah satunya ini buku, dan yang dibilang tadi Guru Sanusi Baco, alhamdulillah saya punya surat tangan beliau. Ya, beliau mengapresiasi kegiatan dakwah kami di beberapa tempat, ya, dan itu saya begitu berkesannya tulisan rekomendasi pengakuannya Guru almarhum Sanusi Baco karena satu kampung saya, bahkan ada hubungan kerabat karena kakek saya, ya, namanya Haji Mala, memperistri sepupunya Guru Sanusi Baco. Iya, beliau itu tinggal di Kalumpang. Ya, itulah yang menyebabkan bahwa ada hubungan kerabat karena sepupu beliau namanya Nabi Haji Marhama, ya, diperistri oleh kakek saya namanya Haji Marhama. Jadi apa yang beliau tadi sebut, ya, alhamdulillah kami bagian daripada kerabat, bahkan satu kampung dari beliau. Makasih. Wallahu a'lam bishawab. Menurut pandangan Bapak secara pribadi, kira-kira bisa tidak hilang narkoba yang di Indonesia Pak, Sulawesi Selatan atau tetangga kita lah yang sudah digelari di dekat kita, ada namanya kampung narkoba. Ya. Kenapa dibilang kampung narkoba? Karena mungkin narkobanya tidak bisa hilang-hilang. Terus, jadi menurut Bapak itu kira-kira bagaimana Pak
Saya lihat secara pribadi dia apa polisi tidak mengetahui itu tahu. Kebetulan saya juga Pak, kebetulan RT di sini, RT di lokasi itu. Itu saya miris sekali Pak. Kalau kita kerja bakti di depan kita itu Pak, narkobanya ditaruh. Jangan begitu, baru-baru Pak Camat bilang ini kampung narkoba kayak Los Angeles. Kenapa? Kita kerja bakti, ada Tommy polisi, ada Tommy babinsa. Tetap dia ambil dia dan saya tidak tahu. Nah itulah barangkali Pak. Nah sementara kalau saya menurut saya, pandangan saya, Bapak ini kan memperbaiki yang kena korban narkoba, tapi yang inilah saya tidak tahu, dilema memang. Kadang-kadang pesimis juga, tapi ya syukur alhamdulillah baru-baru ini ada gerakan, mungkin paling tidak mengurangi lah itu. Karena memang di situ Pak, aduh, saya sendiri alami, saya lihat sendiri itu adik-adik yang dia tunggu itu Pak, yang dia beli narkoba. Kalau sudah itu digerai, dia kadang-kadang di muka rumah saya Pak. 3-4 saat ini anak muda, nanti keluar senjata panjang, laras panjang, oh anak intel semua, anak baru. Tapi yang saya sayang itu tadi, yang jadi yang membeli, tapi bukan yang menjual tetap supaya. Tapi sudah, ini rahasia umum. Bagaimana menurut kita Pak? Artinya bagi saya sendiri, mungkin titipan saya, Bapak bisa menasihati penegak hukum kita bahwa dosanya dulu. Saya sangat apresiasi Pak Kiai Atid itu bisa masuk di dunia polisi untuk mengajarkan bahwa berat sekali hukumannya, orang sudah tahu tapi dia melanggar. Karena untuk di lingkungan kita Pak, bagi saya saja Pak karena Pak Ji, kenapa kita bisa daripada cari mati? Karena kita juga anak buah, bagaimana ini bos masih ada di atas kita, itulah realita Pak. Artinya kita kadang-kadang juga saya berpikir begini, anak-anak muda itu Pak, yang anak-anak remaja biasa di kompleks masuk, ditegur keras salah. Dia bilang apa? Pak, bapakku saja, mamaku tidak pusing, apalagi kita mau pusing saya. Nah, saya berarti cuma saya bilang begini Pak, karena kamu masuk dalam lingkungan orang berpendidikan, tetanggaku ini semua saya profesor, tidak pantas juga saya tidak tegur pernah. Tapi jadi kalau mau kita pakai di dalam kompleks di luar kita. Karena orang-orang terpelajar semua di sini melihat begitu, bawa remi, bawa apa, dan tidak ditegur kita juga kena. Jadi memang berat Pak. Mungkin dari Bapak ini dengan ada buku juga upaya. Tapi saya lihat memang manusiawi barangkali begitu Pak ya. Kenapa ceritanya nenek kita bisa melanggar karena begitu manusia, karena ini eksperimen Pak. Kalau ada kata barang uji coba, jangan disentuh atau jangan melihat. Cenderung manusia yang saya lihat di YouTube, ini lihat sudah ditahu jangan dilihat, jangan disentuh. Tapi karena tidak dijelaskan, dan ada sifat manusia mungkin penasaran, apa sebenarnya di dalam ini sehingga dilarang. Nah begitu juga mungkin ini narkoba yang perlu ditebarkan adalah bagaimana dampaknya, efeknya. Karena 30 tahun lalu saya Pak, lingkungannya belum ada tuh narkoba dilarang. Masih saya lihat sendiri tuh Pak, saya masuk di dunia Papa, saya orang kontraktor. Itu orang kan tidak ada Pak, dilarang. Dia pakai, cuma dia bilang kalau belum ada batasannya, 30 tahun lalu itu belum ada batasannya. Cuma dampaknya ini orang yang tidak bekerja, kan dulu tuh Pak ada barang untuk supaya kita kuat kerja. Bahkan saya juga mungkin dosa, saya pernah melanggar juga. Saya punya proyek harus selesai 2 hari. Saya belikan itu barang anak-anak Pak, dikasih isap saja bilang supaya tidak tidur. Tapi harus disuplai dengan makanan, dengan supaya badan memang tidak ada ngantuk Pak. Kerjanya kuat, tapi harus suplai makanan, susu karena anak-anak bekerja. Nah, cuman anak generasi sekarang kan tidak ada kerjanya, tidak ada minum itu, hanya mau play, mau apa. Ya itu sehingga pemerintah melarang barangkali, dan mungkin Pak Syarif juga tahu bahwa kedokteran juga butuh begitu. Tapi ada batasannya Pak, sekian. Barangkali begitu Pak, saya titip saja bagaimana kita mendakwakan di penegak hukum. Kalau di bawah juga kita sudah keroyok juga tetap juga seperti itu. Mudah-mudahan ada dampak yang lebih besar dari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya merespon berkaitan dengan hilang di muka bumi ini tidak mungkin. Selama ada syaitan eksis, dia menjadi fasilitas dia untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Iya,
selama ada dunia ini yang namanya dosa dan kemaksiatan akan terus ada, dan itu menjadi ujian bagi manusia. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum massatuhumul ba'sa wad-dharra'u waz-zulzilu. Ya, apakah kamu dibiarkan masuk surga tidak diberi ujian dan cobaan? Tentu. Berkaitan dengan aparat, saya Pak pernah punya ketegasan. Mungkin ini ku cerita. Saya ini pendakwa narkoba dan miras. Ada dulu satu bunga dicopot jabatannya gara-gara saya. Saya lapor di Pak Kapolda. Saya sebagai orang biasa juga ditekan. Saya bilang ke Pak, kalau mau gertak-gertak saya, jangan nih Pak, karena saya berhadapan dengan pembunuh setiap hari. Pekan saya mendakwai perampok, saya pendakwa lebih 10 tahun di lapas. Teroris saya dakwai, jangan digertak-gertak saya Pak. Dia gertak saya, meminta dicabut laporan saya di Polda karena dia melanggar etik. Itu tadi bahwa menyalahgunakan jabatannya. Ya, kita yang berbusa-busa mendakwai buruknya narkoba dan minuman keras, dia yang oknum ini yang bermain. Saya sampai sidang Pak. Yang dulu yang kubantu itu yang 5 laporan saya, mereka mundur takut semua, saya sendiri berhadapan sampai di sidang kode etik. Bayangkan, heboh itu di kampung saya di Maros. Aduh, perwira satu bunga dicopot jabatannya oleh laporan seorang dai. Ini Pak. Dan itu ternyata menjadi sesuatu track record yang sebagian anggota-anggota, semoga juga Allah tetap melindungi saya, segan-segan mensabotase saya. Nah, sebagian ini kan ada yang menjadikan jalan syahwat untuk mencari harta. Parahnya sekarang narkoba itu ada bintang 2 dirontokkan bintangnya kan. Jadi yang seperti ini Pak, akan ada orang yang menyalahgunakan jabatannya di semua lini masyarakat. Jangankan di kepolisian, di skala paling kecilnya di lingkungan, ada semua. Yang jadi pertanyaan, kita harus tidak terlibat menyalahgunakan itu ya. Kita dulu dan keluarga ya. Kalau dia mereka lihat tidak tindaki, dia nanti yang dapat masalah. Saya alhamdulillah Pak, banyak hasilnya. Kampung yang di belakang ini kita sebut, saya punya sejarah. Saya diutus di Yayasan Haji Kala 2 tahun berdakwah Pak di Makassar. Buku ini aku bagi-bagikan. Ceramah di dalam sini di Sapirian. Karena saya pembina di penjara, banyak kenal Kak. Ustazku itu. Ada yang cium tangan saya, dan ada satu ini hebatnya Yusuf, Yayasan Haji Kala. Saya dikasih kuliah oleh beliau sampai doktor di kampus ini. Beliau langsung cium saya, itu jamaah saya dulu di hutan Pangkep, sebut namanya Sukri. Saya laporkan ke Yayasan Haji Kala, bilang izin Pak, alhamdulillah kami sudah masuk di Saperia. Untuk ceramah di Saperia mesti yang sepi itu di dalam, mengintip perempuan. Maghrib ini saya ceramah, siapa ini? Tapi karena banyak yang kenal yang nakal-nakal, tidak berani juga. Tapi ada satu lorong hampir saya dibunuh. Bentar saya cerita. Apa yang terjadi? Kulapor di Yayasan Haji Kala, beliau memberi instruksi bagaimana itu Bantan Bina Anta dibawa dikasih ikut ceramah keliling di Makassar. Dia memberi testimoni tentang buruknya narkoba karena dia pernah divonis 9 tahun. Ini Pak, ada di YouTube saya, itu anak didik saya. Apa yang terjadi? 40 kali tahun 2022 saya ceramah keliling, semuanya tempat merah masuk itu. Masuk ke di belakang, masuk ke di Macini, masuk ke di Pampang, dan ada tempat satu Pak saya hampir mati. Aku sebut mati tempatnya. Namanya Dangko, Jalan Dangko, yang kompleks begini. Di situ saya ceramah Pak.
Apa yang terjadi? Itu panitianya pakai mic keluar. Tapi sebelum saya ceramah di sini, belum Pak ceramah di sini di Saveria. Kalau tidak salah hari kedua saya turun ini beri amanah Yayasan Haji Kala ceramah, yang ku datangi itu jalan dalam. Itu mic-nya mic keluar. Hadis yang saya angkat tentang bahwa narkoba itu apapun mereknya itu najis, rijesun. Najisnya narkoba, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina sabah. Tidak diterima salatnya yang menggunakannya 40 hari 40 malam. Karena kenapa? Ya, nah haram. Yang haram itu kalau masuk di badan 40 hari tapi baru bersih, itu ada penelitian. Dan itu tidak diterima salatnya Allah. Nah, dengar itu yang pemakai dan di luar. Karena maghrib selesai maghrib, selesai ceramah belum bisa saya salat. Apa yang terjadi? Ribut di sini pintu dengan ketua tim saya. Madobra itu. Siapa tadi bilang itu lawan narkoba najis? Saya bilang itu ketua tim saya. Beliau kepala sekolah di sini SMP Muhammadiyah 3. Dia Pak, namanya Ustaz Ikhwan. Biasa ada pingi di sini, Ustaz Sudirman itu. Saya bilang betul itu Pak. Saya bilang kurang ajar. Pak, ada pengurus masjid. Bilang keluar tuh, ada orang keluar. Kalau kau garu ini Ustaz, saya yang ulang. Akhirnya ribut-ribut dia sudah keluar di pintu, tapi teman-temannya di luar menunggu. Akhirnya ada seorang bapak di situ, telepon anaknya, kasih tahu bilang, telepon anak tak itu di mana? Di Brimob, Bapak Bayu. Suruh datang ke sini. Ini mengamuk. Selesai, saya tidak lihat insiden itu Pak, karena salat sunat Kak. Selesai itu nada tanya ke bapak-bapak Ustaz, dulu di sini, jadi keluar karena ada tadi itu anak paling nakal di sini keberatan dengan isi ceramah. Apanya Pak yang itu kita bilang najis kotor itu hadis Nabi. Lah kita benar Ustaz, dia yang salah. Mau siapa dia itu? Residipis. Bilang kalau mantan Nabi pasti nak kenal saya itu Pak. Kasih lihat Kak, jangan nih mabuk itu Pak. Jangan ketemu, sudah dia mabuk. Jadi bagaimana? Bilang, tunggu Miki di sini, bapaknya beliau, anaknya beliau ini sudah telepon mau datang, bilang Ustaz, jangan keluar dari masjid, tunggu saya di sini. Begitu datangi itu berimu pemain baik, anak warga masjid itu, bilang, Ustaz minta maaf. Dia bilang, saya ini mau balik resmi Pak. Saya kasih lihat KTA saya ini, tanda tangannya dari, bilang, Ustaz minta maaf di sini anak-anak itu baru saya dengar ceramah seperti kita. Tapi tugasku ini saya diutus oleh Yayasan Haji Kala. Bilang kita tidak ada masalah, makanya ini saya datang kawal kini keluar. Nah itu kompleks itu Pak, jalan buntu. Yang kompleks begini baru tidak ada tempat. Bukan cuma Brimob, saya dikawal oleh Babin Kantimasnya di situ, lurahnya. Tapi saya tidak takut. Saya kalau mati mungkin sudah lama kalau memang Allah ada ajar. Karena saya pendakwah di lapas, orang-orang yang bermasalah saya dan banyak hasilnya. Apa yang terjadi? Saya keluar di Liadi dan pasca kejadian ini kulaporkan juga di Yayasan Haji Kala. Kami hampir dikeroyok begitu. Di sini ceramah ketemu itu mantan binaan saya yang diberi instruksi panggil itu yang pernah divonis 9 tahun kawal ceramah keliling dan dia memberi testimoni jangan coba-coba narkoba. Saya ini pernah dipenjara 9 tahun, barang bukti saya dulu 1 kilo, saya tidak lihat keluarga saya banyak di luar meninggal dunia, saya dipenjara. Beliau ini Ustaz Hamka Mahmud adalah guru saya di Hutan Pangkep, dia yang membimbing saya, membina saya. Akhirnya keluar dari penarkoba. Dengar ke orang tak aku 9 tahun. Akhirnya itu angkat media pajak. Iya, sampai saya diwawancarai banyak media. Itulah salah satu kontribusi kami di bidang dakwah pencegahan narkoba. Kalau yang kita bilang itu hilang tidak akan mungkin, tapi safety diri kita sendiri, keluarga kita, dan insya Allah perlahan-lahan dan lingkungan kita. Masjid ini menjadi benteng paling kokoh itu tidak dijebol. Narkoba anak-anak kita dijadikan dia pengurus, kasih berdayakan, berikan dia bangga menjadi pengurus masjid dan insya Allah mereka dia akan terjauh dari barang haram karena tidak mungkin itu bergabung ketaatan dalam hati dengan kedurhakaan, cinta kepada perbuatan syaitan dengan menyukai juga beribadah. Tidak mungkin. Kalau anak itu taat kepada Allah, biasa di masjid, pasti Allah jauhkan dia dari perbuatan keji dan buta. Itu Pak jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Mungkin yang simpel saja mungkin. Tadi Pak Ustaz kan bilang bahwa di bulan Ramadan ini setan itu benar-benar total dibelenggu. Buktinya mungkin kalau di luar Ramadan yang banyak maksiat itu, dan ketika Ramadan potensi-potensi dilakukannya itu bahkan terminimalisir, bahkan bukan cuma terminimalisir, bahkan tereliminasi, hilang gitu. Nah, namun pada kenyataannya di luar sana kadang masih banyak kita temui kenyataan. Let's say contohnya masih banyak warung-warung kebuka, misalnya kayak warung-warung coto. Masih ada yang kadang masih bingung di luar, masih kibar gitu, masih ini potensi-potensi dosa yang dilakukan. Terus misalnya anggaplah kadang dia suka demo, nah padahal ini bulan Ramadan loh gitu loh, kayak seperti yang di Sulawesi Tengah itu, yang padahal demo masalah apa gitu. Padahal ini kan artinya dengan adanya Ramadan itu benar-benar meminimalisir potensi-potensi maksiat untuk terjadi, karena seperti yang Ustaz tadi katakan bahwa perut dan di bawah perut gitu. Berarti dalam hal ini setan enggak benar-benar total dibelenggu dong gitu Ustaz. Terus yang kedua, kan sekarang juga tadi Ustaz adalah aktivis di bidang ini, dakwah terhadap narkotik, yang mana narkotik itu adalah memiliki efek candu. Namun ada juga hal lain, konteks lain yang memiliki efek candu seperti HP. Kayaknya memang candu. Kalau mungkin dibawa ke dalam masjid itu mungkin membentengi anak-anak kita atau remaja-remaja kita dari efek candu ini. Nah, bagaimana dengan HP? Bahkan dengan HP itu sendiri, bahkan anak-anak kadang ceramah atau sholat Jumat, biar saya perhatikan anak-anak masih main HP, main game online di dalam masjid. Gimana itu Ustaz menurut dua pertanyaan tadi konteksnya? Yang pertama adalah setan benar-benar nggak total dibelenggu dong kalau di bulan Ramadan. Terus yang kedua, konteks lain yang selain candu narkoba, berarti candu HP. Diketahui bahwa HP juga memiliki efek candu. Bagaimana komentar Ustaz mengenai itu? Kalau mungkin yang efek candu narkoba itu bisa diminimalisir di dalam masjid, terus bagaimana dong yang HP? Malah dalam masjid sendiri, bahkan kondisi salat Jumat masih ada yang main HP, bahkan judol di dalam masjid. Gimana menurut Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa responnya ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan belum total dibelenggu syaitan. Yang hadis itu sebenarnya kalau saya pahami, yang dibelenggu itu konteks per orang, bukan keseluruhan. Karena ketika Ramadan datang, ya syaitan dibelenggu. Jadi ketika seseorang berpuasa itu, ya, maka dia yang membelenggu syaitan. Ya. Adapun syaitan yang di luar dirinya itu tetap ada. Ya. Karena kenapa? Selama ada dunia ini, syaitan itu tetap eksis menggoda anak cucu Anda. Ya, itu yang saya pahami dari penjelasan hadis, karena berdasarkan tadi dua kisah bahwa manusia itu digelincirkan melalui syahwat perutnya, dan puasa inilah yang membuat kita menahan nafsu yang diinginkan perut. Berarti itulah dibelenggu namanya. Adapun yang tidak puasa itu dia tidak masuk sebagai orang yang membelenggu syaitan itu. Apalagi dia menjual, tapi ada pedagang itu banyak misalnya udah pada rezeki 11 bulan di luar bulan Ramadan, biarlah saya istirahat. Ada itu di Pangkep, Pak. Ada warung di Pangkep. Kami kalau sudah khutbah di Masjid Jami Mujahidin Palapa, kami dibawa makan di warung sop saudara di samping pasar.
Bilang ustaz di sini terpencil di tempatnya tapi tidak pernah sepi pengunjung. Banyak orang berbondong-bondong, dan itu secara khusus khatib penceramah di Masjid Jami Mujahidin dibawa di sini makan, dan seluruh yang antar pengurusnya apa mesti. Dan beliau mengatakan ini kalau masuk Ramadan total dihentikan, ya dia menjual. Ya. Tapi sebenarnya bukan haram itu Pak, ini juga mesti dipahami. Karena menjual makanan di bulan Ramadan saudara itu bukan haram, karena barangkali kan ada orang musafir, ada orang yang sakit, ada yang tidak non-muslim. Ya, jadi jangan kita terlalu kaku kalau mereka itu ya dimotivasi karena itu tadi syawal perut, keserakahan, mau cari uang sepanjang hari tidak istirahat, ada juga yang dapatnya. Tapi mungkin kalau dia menjual ada orang yang lain dia siapkan makanan, tapi ada juga itu teknis, sudah asar dia baru buka. Ya, dia sampai mana. Jadi ini yang mesti Pak juga kita pahami, karena kontes kita di Indonesia ini kan homogen, kita plural banyak sehingga itu mesti. Ya terakhir tentang kecanduan HP. Ya. Ini HP kalau mau semua dipakai, ini kan asal hukumnya kan fasilitas. Kalau mau lagi kita ikuti HP, berarti ada juga orang kecanduan mobil, karena kemana-mana naik mobil. Jadi hal begini Bapak, ya sahabatku, tidak mesti kita respon dengan terlalu berlebihan. HP itu adalah fasilitas. Ya, kalau dia di dalam masjid waktu ibadah, ya sama dengan kalau ada orang khutbah, nah dia mengaji, dia juga sebenarnya itu keliru. Dia bukan waktunya dia mengaji, dia waktunya mendengarkan khutbah. Itu ibadah dan kerjaan itu, tapi sebenarnya dia melakukan sesuatu yang tidak bertempat. Saya Pak, game online. Itu yang online jelas melanggar. Malah lebih kayak video online itu masih sudah di dalam masjid, masih jalan. Ya itu juga melanggar jelas kalau yang berkaitan dengan ada pelaksanaan ibadah, nah dia lakukan itu yang salah. Makanya kalau yang begitu antisipasi kita di sini, tulis di situ dilarang, kasih peringatan tertulis, supaya yang kita keluarkan ini selalu dari Allah. Game mulai itu di sini tiket. Yang biasa tertulis di dalam tidur di atas karpet itu tapi kenapa tidak ditulis di situ? Dilarang main game online, main HP di dalam masjid. Itu mesti juga merespon tadi pertanyaan tentang banyak orang main HP di masjid. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Sallim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك جنات الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه